Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita sekarang dengan Pak Yanto. Pak Yanto dari mana ya? Saya dari Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati, Kementerian Lingkungan Hidup. Oke, kita sekarang ada di Bandung dan di belakang kami ini adalah salah satu titik talun baladahan mikro atau hutan pangan mikro Miyawaki ya, yang digagas di Kota Bandung untuk mendukung beberapa hal. Satu, membuat iklim mikro lebih baik ya Pak ya, lebih sejuk kan. Kemudian yang kedua, mendukung ketahanan pangan. Yang ketiga adalah memberikan harapan yang lebih baik kepada masyarakat. Karena kalau yang ditanam makanan, satu ketika akan dimakan nih, blimbing dan lain-lain begitu ya. Oke, tapi hari ini Pak Yanto bukan hanya untuk melihat apa yang kita kerjakan di lapangan, tapi juga kita akan bersama-sama mendampingi Kota Bandung, pemerintahnya dan seluruh pemangku kepentingannya menyusun profil keanekaragaman hayati dan RIP ya Pak ya. Apa itu RIP? Rencana Induk Pengelolaan. Jadi kan Bandung itu ada di dasarnya cekungan Bandung begitu. Keadaannya itu memang sangat unik secara alami gitu. Tapi sekarang kondisinya batuk pilek kayaknya Pak ya. Agak mencret-mencret juga begitu karena sampah dan lain-lain begitu. Nah, keadaan ini harapannya itu bisa difahami oleh seluruh masyarakat ya, civil society begitu, untuk supaya kita bisa bersama-sama melakukan pembenahan. Kira-kira menurut aturan ini gimana sih Pak? Apa kewajiban kota dan stakeholder di kota ini? Ya, mungkin pertama-tama gitu saya sampaikan dulu gitu. Kita bicara masalah ekologi hukum Kota Bandung. Betul. Jadi ekologi Kota Bandung itu merupakan daerah-daerah yang memang rawan terhadap limbah atau disebut juga dengan ekosistem sensitif. Terus yang pertama itu langsung kedua kali konteks Kota Bandungnya jadi dasar pemikiran kita ternyata dengan penambahan jumlah penduduk. Iya, dan urbanisasi ya. Terus kemudian konteksnya dengan penambahan akan ruang gitu ya, menyebabkan ruang terhadap ekologi tidak berjalan dan jasa lingkungan. Itulah sebenarnya harus menjadi pemikiran kita bersama gitu. Kalau kita bicara lingkungan bukan satu pihak. Nah, jadi ada ketiga pihak lain yang harus terlibat. Nah, untuk mengetahui kerentanan gitu ya daripada Kota Bandung ini, kita perlu menyusun gitu ya, yang namanya profil keanekaragaman hayati. Jadi apa sih sebenarnya profil keanekaragaman hayati? Sebenarnya adalah gambaran potensi, kondisi, dan kerentanan keanekaragaman hayati yang ada di Kota Bandung. Yang namanya keanekaragaman hayati itu adalah binatang. Ya, betul. Tumbuhan yang ada di atas permukaan dan di bawah permukaan kan? Betul. Nah, ada suatu hal yang sekarang ini agak bias. Iya itu. Orang bilang keanekaragaman hayati, keanekaragaman di antara semua makhluk hidup, baik ekosistem, spesies, dan genetik. Padahal orang itu sekarang kondisi yang sekarang dan peran ekologinya, mohon maaf. Jadi keanekaragaman, saya ulang ya, bahwa keanekaragaman di antara semua makhluk hidup, baik dalam konteksnya ekosistem, spesies, genetik, dan peran ekologi. Nah ini yang peran ekologinya yang suka lupa. Nah itu yang perlu kita ingat. Sama-sama hijau, pohon berbeda-beda, sama dengan kita manusia ya Pak ya. Nah apa sih harus yang menjadi perhatian gitu dalam konteksnya kita menyusun profil nanti ya Bu ya. Jadi kita harus mengetahui, terbentuknya bentang alam dari Kota Bandung. Itu menimbulkan karakteristik bentang alam masing-masing. Salah satunya kalau nggak salah ada di daerah Kota Bandung yang konteksnya karakteristiknya adalah vulkanik piroplastik. Vulkanik piroplastik itu artinya apa? Dia bentang alamnya itu terbangun atas gunung berapi. Piroplastiknya itu air mudah masuk, tapi suburnya bukan naik. Nah, disinilah konteksnya nanti fungsinya profil keanekaragaman hayati mengawinkan antara bentang dan jenis tanamannya. Tanaman lokal nanti kita di dalam profil. Satu itu. Kedua kali nanti dalam profil
yang kita susun ada yang namanya Ekoregio. indikasi ekologi. Oh, indikasi ekologi dulu. Oke. Kita siap. gambarkan itu nanti Siap. memang basicnya itu ekoregion. Iya, Dari ekoregio. indikasi ekologi kita mengetahui nih ya bahwa kerentanannya Kota Bandung karena apa? Oke. Satu, Oke. kedua kalinya kita juga nanti menyoroti dalam profil kelembagaan dan tata kelola ini bagaimana, Betul. ada nggak kebijakannya, Betul, ya betul, kan? betul. Ada nggak namanya peran sentral untuk pentingkan keanekaragaman hayati. Betul. Itu yang nanti harus kita gambarkan di dalam profil. Yang ketiga di dalam profil nanti ada arahan pemanfaatan. Jadi kita merekomendasikan sebaiknya setiap ruang di dalam Kota Bandung ini kan sebenarnya penggunaannya pemanfaatannya apa, bagaimana? apa. Oke. Itu di dalam profil. Nah, Oke. Pak, satu lagi. Kita kan cerita dari tadi Kota Bandung Iya. nih. Kan kalau kita lihat, Bandung itu bagian yang sangat tidak bisa dipisahkan dari cekungan Bandung. betul. Ada Kabupaten Bandung, ada Kabupaten Bandung Barat, ada Kota Cimahi, ada sebagian dari Kabupaten Sumedang gitu jaringannya. Iya. Nah, berarti kan kalau begitu, kan ini satu kesatuan ya Pak ya? Satu lanskap. Satu lanskap. Nah, berarti kalau begitu, itu perannya provinsi dong? Jadi gini, betul Bu. Jadi kalau di Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, itu memang sudah membagi rata semua urusan. Oh, Andai kata konteksnya provinsi, itu menyusun profil itu yang daerah-daerah lintas kabupaten, terus kemudian lintas kabupaten dengan kota, terus di situ nanti lebih fokusnya juga terkait dengan satwa atau tumbuhan yang dilindungi itu apa gitu. Dia nanti mengintegrasikan semuanya. Satu sistem ekologi cekungan Betul. Bandung Betul. begitu ya. Nah, Oke. Sedangkan nanti lebih detailnya di kabupaten dan kota. Kota. Nah, di situ kita Oke. melihat nanti dari ada profil sebenarnya proses ekologi atau keanekaragaman hayati itu Bu ya, itu harus didukung berapa luas area. Itu Oke. harus dihitung. Oke, siap. Pak, dari pusat nih, apa yang bisa didukung untuk Kota Bandung dan provinsi Pak Jawa Barat? Ya, untuk tapi yang pertama kali saya ini dari Rekor Diskusi Keanekaragaman Hayati Kementerian Lingkungan Hidup, sebenarnya beberapa banyak gitu kita membantu ke fasilitasi. Pertama kali Bu untuk Jawa Baratnya, Yes. tahun 2025 kita mengoperasi penyusunan profil dari kota Cirebon. Cirebon ya? Cirebon. Oke. Kalau nggak salah kita undang ya? Mudah-mudahan datang Pak. Oke, lanjut. Terus yang kemudian kita juga memfasilitasi tempat pemulihan ekosistem yang kita sebut Taman Cahati Di, Kabupaten Cirebon. oh kenapa kok Cirebon semua? Bandung apa? Tahun 2026 Kuningan. Ah, tuh kan. Oke, tapi bagus Pak, karena kami di Tunas Nusa itu menangani juga metropolitan Terbana Pak. Betul. Memang kalau wilayah dekat-dekat Jabodetabek kan udah hancur-hancuran. Ya. Bandung juga lagi sakit pilek, batuk dan mencret itu tadi. Nah, yang kita bisa ingin cegah itu justru di metropolitan Terbana. Next time kita urus itu ya Pak ya. Ya, Oke. jadi ada satu hal Bu yang penting. Jadi kita bicara profil itu kita bicara business. Oke. Tetapi setelah kita bicara profil, kita bicara rencana induk. Kita minta semua pihak Gitu. wajib betul untuk melakukan pengelolaan bersama. Kayak panduan untuk semua orang bekerja bareng. Betul. Kira-kira begitu ya Pak ya? Iya, nah itu kurang lebih semacam itu. Dan ingat satu lagi, bahwa untuk pengelolaan KT secara nasional kan ada yang namanya IPSAK 2025-2045. Betul. Itu adalah dokumen perencanaan yang berisi visi dan misi gitu ya. Ya sifatnya nasional, Nasional. ya. Jadi itu Untuk rujukan pengelolaan ya. KT itu rujukan kita. Provinsi ke sana, kota juga ke Iya, sana, ke kabupaten sana. juga ke sana. Oke. Dan kita nanti ada pengtot pertanggungjawabannya kepada Konvensi Keanekaragaman Hayati Dunia. Dunia. Oke, siap. Oke. Terima kasih banget Pak Yanto. Mari kita bekerja hari ini, mudah-mudahan jadi dasar ya supaya Kota Bandung lebih baik, ekologi Kota Bandung lebih baik, tumbuhan makhluk hidup lah ya di Kota Bandung semua lebih bahagia ya. Terima kasih banget Bapak. Ya, baik-baik, sama-sama Bu.